Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tujuan Pernikahan. Pertama-tama, kami semua akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator kelompok 3 atas nama Maharani Afifah, nomor urut 16. Saya Nabila Zaragam, nomor urut 23. Saya Muhammad Fauzan Mulis, nomor urut 22. Saya Nurul Sanamana, nomor urut 26. Saya Muhammad Teguh nomor urut 20. Saya Muhammad Abdali, nomor urut 19. Saya Muhammad Fahri, nomor urut 21. A. Latar belakang. Pernikahan atau dalam bahasa Arab, munakahat adalah suatu peristiwa atau momen sakral di mana dua orang manusia yang berlawanan jenis membuat suatu janji suci untuk bisa hidup berdampingan sampai ajal menjemput dan memisahkan mereka. Janji tersebut harus disertai dengan tanggung jawab, komitmen, dan kasih sayang di dalamnya, agar tercipta keluarga yang harmonis dan saling menyayangi serta menghargai satu sama lain, sehingga menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha untuk mereka, serta ketika dalam sebuah keluarga tercipta kondisi saling sayang menyayangi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ikut memandang keluarga tersebut dengan kasih dan sayang. Dalam Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan saling mengenal. Mengenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui, tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Saling mengenal dalam Islam dikenal juga dengan istilah ta'aruf. Ta'aruf merupakan istilah yang tak asing didengar oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Ta'aruf adalah sebuah perkenalan atau saling mengenal antara laki-laki dan perempuan untuk maksud tujuan tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, ta'aruf dipandang penting karena kedua mempelai akan meningkatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan tanpa adanya perceraian. Realitas di masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami, dan menghargai masing-masing pihak. Sebuah pernikahan tentu mempunyai tujuan yang mulia, dan hal tersebut telah dituangkan dalam Al-Quran. Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dengan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan khitbah. Untuk lebih memperluas pemahaman tentang pernikahan, maka dalam kesempatan ini kami akan membahas mengenai tujuan pernikahan. B. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan makalah ini sebagai pemenuhan tugas kelompok pendidikan agama Islam. C. Masalah. Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka kami akan membahas masalah tentang pengertian dan tujuan pernikahan. Pengertian. Sebelum kita lanjut ke masalah yakni tujuan pernikahan, terlebih dahulu kami mengulas kembali apa itu pernikahan. Dari pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, telah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia juga telah mendidikkan dia antaramu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. 2. Tujuan pernikahan. Dalam buku Fikih Keluarga Terlengkap karya Razim Aizid, tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa tujuan dalam pernikahan antara lain. 1. Melakukan sunnah Rasul. Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya kita bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik.
2. Menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam, ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk menundukkan pandangan, juga membentengi diri dari perbuatan keji, dan merendahkan martabat, salah satunya adalah zina. 3. Menyempurnakan agama. Terasa lebih indah bila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam biduk rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama, separuhnya yang lain melalui berbagai ibadah. Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya atau agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara yang sebagian sisanya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. 4. Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pernikahan dalam Islam berikutnya ialah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu ragu dan takut perihal ekonomi. Yakinlah bahwa usaha yang dibarengi doa, tawakal bersama pasangan tentu akan saling menguatkan mencapai kekayaan dunia dan akhirat. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas atau pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. 5. Mendapatkan keturunan demi melestarikan keturunan putra-putra Adam. Tujuan pernikahan dalam Islam termasuk mendapatkan keturunan. Salah satu jalan investasi di akhirat selain beribadah termasuk pula keturunan yang soleh dan soleha. Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberi rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surah An-Nahl ayat 72. 6. Penyenang hati dalam beribadah. Tujuan menikah dalam Islam selanjutnya sebagai penyenang hati, membentuk pasangan suami istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan mampu memicu rasa kasih dan menciptakan insan yang takwa, bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat 74. 7. Membangun generasi beriman. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk membangun generasi beriman, bertanggung jawab terhadap anak, mendidik, mengasuh, dan merawat hingga cukup usia. Jalan ibadah sekaligus sedekah yang menjadi bekal di akhir kelak. Dan orang-orang yang beriman dan anak yang cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, hubungkan anak cucu mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Al-Quran At-Tur ayat 21. 8. Memperoleh ketenangan. Di sebuah pernikahan dianjurkan dengan tujuan dan niat yang memberi manfaat, perasaan tenang dan ketentraman atau sakinah akan hadir sesuai menikah, bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat atau perasaan biologis saja, karena hal ini bisa mengurangi ketenangan tersebut. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakan untukmu istri-istri dan jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Al-Quran Surat Al-Rum ayat 30 nomor 21. Kesimpulan, melalui pembahasan di atas, kami dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu pernikahan adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki yang dilakukan secara sakral atau suci. Yang kedua, tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Hal ini tertuang dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Melaksanakan sunnah Rasul, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia,
menyempurnakan agama, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keturunan, membangun generasi beriman dan memperoleh ketenangan.